KBR Inspiratif Terpercaya. Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR, dan yang kita bahas pagi hari ini adalah Yang Muda Yang Progresif untuk Indonesia Inklusif. Dan siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masih bersama dengan kita di siaran Ruang Publik hari ini, yaitu Mbak Widya Prasetyanti, Program Development dan Quality Manager NLR Indonesia, serta Mbak Tina dari Botanina, founder dan CEO Botanina. Nah, tadi Mbak Widya sempat terputus karena jeda iklan untuk menjelaskan kenapa nih NLR memberikan perhatian khusus bagi pemuda, selain angka tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, baik. Jadi ada yang perlu kita lihat juga adalah apa yang dialami oleh teman-teman kita yang mengalami kusta maupun dengan disabilitas. Kalau faktanya bahwa stigma itu menjadi penghambat terbesar, baik itu stigma diri, self stigma maupun stigma dari luar, stigma sosial yang masih tinggi tentang kusta dan disabilitas. Stereotip tentang kusta dan disabilitas itu luar biasa, membuat ujung-ujungnya itu berdampak pada diskriminasi dalam berbagai aspek. Jadi sampai pada kesempatan yang tadi kalau ini dicontohkan di Mbak Tina itu memberi peluang kesempatan kepada kawan-kawan disabilitas. Kalau itu pemiliknya atau pendirinya, foundernya seperti orang-orang Mbak Tina ini orang yang terbuka, tapi kebayang ada juga yang belum bisa memahami, belum menerima bagaimana juga menolak apapun cerita kusta dan disabilitas identik dengan hal-hal yang kurang, yang tidak mampu, yang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Yang dilihat adalah kekurangannya, bukan pada aspek kelebihannya, gitu kan. Nah, stigma itu melekat juga akhirnya ketika lingkungan begitu kuat, dari luar begitu kuat, yang kita sendiri, yang teman yang mengalami kusta dan teman dengan disabilitas ini, itu juga masih banyak kawan-kawan kita yang punya stigma diri, minder, takut diejek, takut dijerumuskan dan sebagainya, yang intinya kemudian akan membatasi juga ruang gerak teman-teman kita ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kami NLR, terutama karena kami bekerja dengan aspek kesehatan. Satu hal yang kita lakukan juga adalah bagaimana membuka ruang-ruang terkait dengan akses kesehatan itu menjadi prioritas kami. Ini yang sehingga dalam hal mendampingi orang yang mengalami kusta itu juga penyakitnya, tentu saja kita untuk mendampingi mereka pengobatan sampai tuntas, kemudian juga melakukan pendampingan mereka untuk bisa diterima di masyarakat. Nah, ini kalau itu untuk orang muda tentu saja dengan cara-cara yang memang untuk bisa menerima kelompok muda ini. Jadi agak lebih populer lah gitu kan gaya pendampingannya juga. Betul. Padahal stigma ini tidak diperlukan, sebab setelah sembuh mereka juga PMK tidak akan menularkan kusta juga ya Mbak ya. Betul, sangat betul. Mbak Widya, ini sekarang sudah ada pendengar kita bergabung dari Bandung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Langsung saja kita sapa, ada Raffi. Halo, selamat pagi Raffi. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Iya, saya mau nanya ini bagaimana misalnya kalau sebuah perusahaan itu ingin mempersiapkan dirinya untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas atau khususnya kusta itu apa ya gitu? Kayak apakah ada fasilitas khusus yang harus dipersiapkan atau gimana gitu, atau biasa bisa sama saja gitu? Oke. Baik, itu saja pertanyaannya ya. Terima kasih Raffi di Bandung. Nah, kita mau tanya nih ke Mbak Tina dari Botanina. Gimana Mbak, apakah ada fasilitas khusus atau persiapan yang dilakukan untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas? Jadi ini balik lagi Mbak Ines ya. Jadi kalau di Botanina, pola kerja sama kami itu kan ada full time, ada part time, ada freelance. Yeah. Nah, kalau yang full time itu biasanya buat yang harus ke kantor seperti itu.
Nah, tapi kalau misalnya yang part-time gitu ya, atau yang freelance itu kadang mereka cuman sekali datang ke kantor seperti itu. Jadi kita sih kayak bisa online ataupun hanya ketemu waktu menyerahkan karyanya seperti itu. Jadi kalau apakah ada fasilitas yang harus disiapkan perusahaan? Kalau kami kebetulan kemarin pengalamannya kan dengan low vision, dengan tuli dan disabilitas yang ringan. Ya. Kalau penyesuaian sih pasti ada, tapi sebenarnya bukan penyesuaian ya kan ini kan tergantung jenis disabilitasnya gitu ya. Jadi penyesuaiannya itu kadang lebih di detail yang kita nggak kepikir. Misalnya kalau lampu harus seterang apa, kalau misalnya kita ada apa sih tulisan, misalnya fontnya harus sebesar apa gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat manageable. Cuman mungkin kalau tadi pertanyaannya Mas Raffi terkait kusta ya. Kalau di Botanina memang kami nggak punya pengalaman. Mungkin dari Mbak Widya mungkin ya. Iya. Gimana Mbak Widya, bisa diceritakan juga? Ya, terima kasih. Jadi kalau itu untuk teman-teman yang mengalami kusta, tentu saja hampir sama sebenarnya dalam hal ketika untuk penyediaan fasilitas khusus ya terkait kondisinya. Jadi kita tidak mengatakan semua harus khusus, tidak, tapi adalah harus dilihat kondisinya seperti apa. Satu hal misalnya teman-teman yang mengalami kusta itu kalau kondisi sedang capek, terlalu lelah, kemudian bahkan sampai stres misalnya, ini akan beresiko mengalami reaksi, reaksinya bisa kulit menjadi merah-merah, kemudian bahkan sampai benar-benar kelelahan yang luar biasa. Jadi kayak teman-teman ini juga sama dengan teman-teman yang disabilitas, kondisi disabilitas tertentu. Nah, ini yang kita perlu pahami dari sisi misalnya jam kerja, dari sisi waktu istirahat gitu kan, itu kita perlukan. Dalam hal adaptasi tempat kerja misalnya, teman-teman yang mengalami kusta misalnya ada beberapa yang sudah kehilangan sensoriknya. Yeah. Jadi misalnya tidak bisa menyentuh, membedakan misalnya panas gitu kan, panas dan nah ini misalnya untuk pekerjaan yang beresiko misalnya dengan senjata, dengan bukan senjata, maksudnya dengan pisau, dengan alat-alat yang tajam, itu harus diperhitungkan sungguh, karena tidak terasa ini beresiko untuk dia bisa mengalami luka. Misalnya semacam itu. Jadi kembali lagi sebenarnya ketika akan menerima teman-teman yang mengalami kusta, teman-teman dengan disabilitas, itu adalah kita harus memahami kondisi masing-masing berbeda. Gampangnya begini, adaptasi ruang kerja itu kalau yang tangannya kidal, dengan tangan kita yang biasa tangan kanan itu kan berbeda. Pegang mouse aja pasti berbeda. Refleksnya megang sesuatu pakai tangan kiri kalau yang kidal. Kalau secara kultur kita menganggap tangan kiri nggak sopan. Jadi itu individu itu nggak bisa dihindari gitu kan. Nah, kita di lingkungan kerja harus bisa juga memahami itu gitu kan. Nah, tadi adaptasi yang lain misalnya tentang peralatan yang dipakai itu juga seperti itu. Dan yang terpenting adalah teman-teman kerja yang memahami, yang menerima. Tapi tidak harus semuanya dikhususkan, itu enggak. Makan siang, nongkrong bareng, ajak bareng, enggak ada beda, gitu kan. Baik. Berkegiatan sama gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Widya dan Mbak Tina, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya di sesi berikutnya. Sekarang kita jeda dulu sejenak, dan juga kita nanti setelah sesi berikutnya akan berbincang juga dengan salah satu teman OYPMK. Oke ya. Baik. Kalau gitu kita sapa dulu ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya. Halo, selamat pagi. Ada Mbak Gebi yang sudah bergabung lewat telepon. Iya, halo, selamat pagi. Iya, Mbak Gebi nanti juga bisa sharing-sharing ke kita ya di sesi berikutnya ya. Ya. Oke, teleponnya jangan ditutup dulu dan kita akan lanjutkan siaran Ruang Publik KBR setelah yang berikut ini.